Bab 675. Teknik Dewa Ciptaanku. Tidak ada benda asing yang dibutuhkan. Wajah Mileye muram. Bisakah kamu mengucapkan kata-kata tak tahu malu ini? Aku kultivator pedang, aku tidak butuh pedang. Aku menggunakan tinju bertarung denganmu. Apakah kamu masih manusia? Pria paruh baya itu memandang Mileye, pedangmu bukan pedang biasa, itu tidak adil. Mileye berbisik, tingkat alam kamu jauh lebih tinggi dariku, dan tubuhmu jauh lebih kuat dariku, apakah ini adil? Pria paruh baya itu terdiam sejenak, lalu berkata, kamu jangan gunakan kedua pedang itu, aku akan melawanmu dengan satu tangan. Mileye tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menggunakan satu tangan. Ayo bertaruh. Aku tidak perlu kedua pedang ini untuk melawanmu satu lawan satu. Jika aku menang, bagaimana kalau kamu memberitahuku keberadaannya? Pria paruh baya itu memandang Mileye, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk, ya. Mileye segera menyimpan pedang Aether dan pedang penakluk jiwa. Pria paruh baya itu berkata, ganti tempat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye tidak terlalu banyak berpikir dan mengikuti. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu membawa Mileye ke lapangan seni bela diri. Lapangan seni bela diri itu sangat besar. Ada tirai tipis di sekitar lapangan seni bela diri. Di tengah lapangan seni bela diri, pria paruh baya itu menatap Mileye, tembak. Mileye menghentakkan kaki kanannya dengan tajam. Bang! Seluruh tanah bergetar hebat, dan di sekelilingnya, kekuatan jalur tanah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya dengan gila, dan pada saat yang sama, kekuatan spiritual bumi yang terkandung dalam aturan Tao bumi juga dengan panik dilepaskan ke arah Mileye pada saat ini. Mileye mengepalkan tangan kanannya perlahan. Bang! Aura yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya. Melihat adegan ini, mata pria paruh baya itu menjadi sedikit bermartabat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melompat, dan detik berikutnya, dia meninju pria paruh baya itu dengan keras. Tinju penguburan. Setelah melepaskan pedangnya, dia langsung memainkan aturan Tao bumi dan tinju penguburan, salah satu dari dua kartu andalannya. Menghadapi pukulan Mileye, pria paruh baya itu memiliki tatapan serius di matanya, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut atau menghindar. Dia maju selangkah dan melemparkan pukulan, tinju pengetar langit. Saat suara itu terdengar, dua kekuatan kuat bersentuhan secara langsung dan dengan cara yang paling kaku. Bang! Dalam sekejap, dengan keduanya di tengah, bumi dalam radius 1000 meter langsung hancur, dan tirai tipis di sekitarnya juga langsung hancur pada saat ini. Kekuatan yang kuat mengamuk di sekitar, dan bahkan ruang hampa terpelintir karena itu, yang sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, lingkungan kembali tenang. Mileye dan pria paruh baya itu saling berhadapan di kejauhan, dan ada darah di sudut mulut mereka. Pria paruh baya itu memandang Mileye, pukulan apa kamu itu? Mileye menyeringai, tinju penguburan. Tinju penguburan. Pria paruh baya berkata dengan nada berat, sangat kuat. Mileye tersenyum dan berkata, milikmu juga sangat kuat. Ayo, terus berjuang. Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba bergegas keluar. Bang! Dagingnya langsung meremutkan ruang hampa. Meskipun fisiknya tidak sebanding dengan pria paruh baya, dia tidak buruk sama sekali. Selain itu, dia memiliki berkah aturan Tao bumi saat ini. Dalam hal kekuatan, dia tidak kalah dengan pria paruh baya ini sama sekali. Pertarungan fisik. Saat Mileye bergegas maju, pria paruh baya itu juga bergegas maju. Bertarung fisik. Di lapangan, ledakan terus menggema, dan ruang hampa pun semakin bergetar. Segera,
pria paruh baya itu mengalami sakit kepala. Karena Mileye memiliki pedang terbang saat bertarung dengannya. Meskipun pedang terbang ini tidak setajam pedang yang digunakan Mileye sebelumnya, dia tidak berani meremehkannya, karena pedang ini ditujukan langsung ke titik vitalnya, dan dia tidak berani melawannya sepenuhnya. Dengan cara ini, karena restu pedang terbang, pria paruh baya itu secara bertahap ditekan oleh Mileye. Bang! Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba ditebas hingga terpaksa mundur oleh pedang Mileye, dan begitu dia berhenti, Mileye tiba-tiba muncul di depannya dan meninjunya. Tinju penguburan. Melihat bahwa itu adalah tinju penguburan lagi, ekspresi pria paruh baya itu berubah, tangannya dirapatkan, dan kemudian dia membanting ke depan. Bang! Pukulan Mileye mengenai dan pria paruh baya itu langsung mundur ratusan meter. Begitu dia berhenti, ruang hampa di belakangnya langsung hancur. Pada saat yang sama, noda darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Pria paruh baya itu menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Mileye, tangannya perlahan terbuka. Detik berikutnya, dia menyatukannya bersama tembok besi. Saat suara itu terdengar, sebuah kekuatan tiba-tiba turun dari langit, dan kekuatan ini menembus langsung ke dalam dirinya. Bang! Tubuh pria paruh baya itu bergetar hebat, dan pada saat yang sama, cahaya keemasan tipis muncul di sekujur tubuhnya. Melihat adegan ini, wajah Mileye muram, tubuh pria paruh baya itu pasti menjadi lebih kuat lagi. Setelah hening sejenak, Mileye tiba-tiba bergegas maju, meninju wajah pria paruh baya itu. Dan kali ini, pria paruh baya itu tidak menghindar atau melawan, dia membiarkan Mileye meninju wajahnya. Bang! Pria paruh baya itu mundur beberapa meter berturut-turut, tetapi Mileye mundur beberapa ratus meter. Setelah berhenti, Mileye melihat ke tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya mati rasa. Setidaknya 80% dari kekuatan pukulannya barusan kembali padanya sendiri. Mileye memandang pria paruh baya itu, pria ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tubuhnya beberapa tingkat, tetapi juga bisa mementalkan kekuatan serangan musuh. Apakah itu manusia? Dia itu iblis. Pria paruh baya itu berjalan perlahan menuju Mileye. Setiap kali dia melangkah, tanah bergetar. Kekuatan dan pertahanan fisiknya yang kuat sudah cukup untuk membuat orang putus asa. Mileye berkata dengan nada berat, "Kamu seharusnya menggunakan teknik supranatural, kan?" Pria paruh baya itu memandang Mileye, "Teknik andalanku bukan benda asing." "Teknik andalanku?" Mileye sedikit mengangguk, "Oke. Kalau begitu aku akan melakukan teknik andalan juga." Saat suara itu terdengar, dia merentangkan tangan kanannya, pedang terbang, menusuk ke tangannya. Detik berikutnya, kekuatan pedang mengerikan tiba-tiba menyapu dengan tubuhnya. Mileye menatap pria paruh baya itu dan menyeringai, "Satu." Ketika kata "satu" diucapkan, ruang hampa di sekitarnya langsung meledak. Mileye berkata lagi, "Pedang." Begitu kata pedang itu jatuh, weng! Sebuah dengungan pedang naik ke langit, lurus ke langit, dan dalam sekejap, seluruh kota keberuntungan mulai retak inci demi inci. Pada saat ini, senyum di sudut mulut Mileye menjadi sedikit muram, tanpa. Saat kata itu jatuh, gelombang momentum pedang menyapu seluruh kota keberuntungan, dan ruang hampa dalam radius hampir 100.000 kaki mulai menghilang dan musnah. Melihat adegan ini, kepanikan muncul di mata pria paruh baya itu. Kali ini, bukannya waspada, dia ketakutan. Tepat ketika Mileye hendak mengucapkan kata terakhir, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, "Aku mengaku kalah." Mengaku kalah. Mileye sedikit membeku, orang ini mengaku kalah.
Pria paruh baya itu menatap Mileye dan berkata, "Aku mengaku kalah." Pada saat itu, dia benar-benar merasakan kematian. Jika dia tidak mengaku kalah, dia tahu bahwa tubuhnya pasti tidak akan mampu menahan pedang yang hendak dilepaskan Mileye. Benar-benar tidak tahan. Mileye menyimpan pedangnya, dan dalam sekejap, momentum pedang yang mengelilinginya menghilang. Dia juga tidak mau menggunakan pedang tanpa batas ini. Pedang tanpa batas ini tidak memiliki banyak efek samping. Tidak, harus dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada efek samping, tetapi konsumsi energinya sedikit besar. Sekarang pria paruh baya itu mengakui kekalahan, dia secara alami akan berhenti. Ketahuilah, tujuan kunjungan ini adalah untuk menemukan Sabta, bukan untuk membunuh. Melihat Mileye menarik tangannya, pria paruh baya itu menghela napas lega sambil melirik ke arah Mileye. "Teknik pedang apa yang baru saja kamu sebut itu?" Mileye berkata, "Satu pedang tanpa batas. Aku membuatnya sendiri." Pria paruh baya itu tercengang, "Diciptakan sendiri. Apakah kamu yakin?" Mileye berkata dengan serius, "Tentu saja. Teknik pedang ini diciptakan oleh aku ketika aku berusia 18 tahun. Aku adalah kultivator pedang, aku tidak akan berbohong." Pria paruh baya itu memandang Mileye, "Apakah kamu yakin kamu membuatnya sendiri?" Mileye berbisik, "Jangan membahas masalah ini, kamu kalah, sekarang saatnya kamu menepati janjimu." Kalah. Wajah pria paruh baya itu tiba-tiba muram, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada berat, "Kamu seharusnya tidak mencarinya." Mileye memandang pria paruh baya itu, "Apa, ingin menyesalinya?" Pria paruh baya itu terdiam. Ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi dingin, tidak terima kekalahan. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, "Anak muda, beritahu aku dulu siapa dia." Mileye berkata, "Teman." "Teman." Saat mendengarnya, pria paruh baya itu melirik Mileye, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Karena kamu adalah temannya, tidak masalah jika aku memberitahumu. Kami membawanya pergi tapi tidak akan sakiti dia." Mileye berkata dengan nada berat, "Untuk apa membawanya?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa memberitahumu." Mileye sedikit mengernyit, dan pria paruh baya itu berkata lagi, "Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitinya, sebaliknya, kami sedang melindunginya." "Lindungi dia?" Mileye berkata dengan nada berat, "Apa maksudmu?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Selama kamu tahu bahwa kami tidak akan menyakitinya." Mengatakan itu, dia melirik Mileye, "Dia memiliki status khusus. Jika dia tetap berada di tempatmu, dia akan dalam bahaya. Kamu juga akan dalam bahaya." Mileye sedikit bingung, "Aku juga dalam bahaya. Apa maksudmu?" Pria paruh baya itu tanpa ekspresi, "Kamu adalah Mileye dari alam semesta Chaos, kan?" Mileye mengangguk. Pria paruh baya itu berkata, "Menurut informasi yang kami miliki, beberapa kekuatan misterius juga mulai memperhatikan kamu, dan mereka mungkin ingin melakukan sesuatu kepada kamu." Mileye bertanya dengan cepat, "Kekuatan misterius yang mana?" Pria paruh baya itu berkata, "Kembalilah. Kami tidak ingin terlibat dengan kamu." Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Bolehkah aku bertemu dengannya?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, "Dia sekarang di dunia Akbar Suan Huang, jangan khawatir, kami tidak akan menyakitinya, jaga dirimu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan pria paruh baya itu. Dia menatap pria paruh baya itu, "Aku ingin tahu bahwa dia baik-baik saja, jika tidak, aku tidak akan menyerah."
Pria paruh baya itu memandang Mileye, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Mileye menyeringai, apa yang aku lakukan? Musuhku di seluruh alam semesta, apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Mengapa tidak bertambah satu musuh lagi? Pihak lain terlalu acuh tak acuh. Ingin mengusirnya dengan satu pernyataan bahwa mereka tidak akan menyakiti Sabta, bagaimana mungkin? Dia tidak percaya siapapun sampai dia melihat Sabta. Pria paruh baya itu menatap Mileye, jangan paksa kami. Mileye tiba-tiba berkata dengan marah, biarkan aku melihatnya, atau kalian harus membunuhku. Saat suara itu terdengar, di antara alisnya, sebuah menara ilusi kecil tiba-tiba muncul. Menara penjara alam. Saat menara penjara alam muncul, sebuah paksaan tak kasat mata tiba-tiba menyelimuti seluruh kota keberuntungan. Pria paruh baya itu memandang Mileye, apa yang membuatmu gila? Bersambung. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.